Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah, malam hari ini kita berjumpa kembali terutama dengan rekan-rekan muda yang dimana menanti pembahasan kitab Bulughul Maram dari pembahasan kitab nikah. Kemarin muqaddimah telah kita bahas tentang pengertian nikah, terus motivasi untuk menikah, hikmah dari menikah itu apa saja, juga disinggung mengenai hukum menikah. Dan hadis yang dibahas kemarin adalah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang perintah pada syabab, pada pemuda. Ya, syabab itu Syekh Abdullah Fauzan katakan pokoknya sampai umur 30 tahun punya kemampuan untuk al-ba'ah. Dari sisi finansial, fal yatazawwaj, maka hendaklah menikah. Disebutkan manfaatnya, fa innahu aghaddu lil basar wa hasanu lil farji wa ma lam yastati' fa alaihi bisawm. Karena dengan menikah itu akan lebih tundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia itu berpuasa. Fa innahu lahu wija, nantinya puasa ini akan mengekang syahwatnya. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Sekarang hadis yang kedua atau nomor 970 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi. Nabi SAW itu pernah memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu beliau bersabda, lakinni ana usolli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku itu tetap sholat dan juga aku memperhatikan waktu untuk tidur. Kemudian aku juga tetap puasa, namun ada waktu aku tidak berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Kemudian Nabi katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci pada sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Siapa yang benci ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dalam pembahasan kitab nikah, At-Targhib fin Nikah, tentang dorongan atau motivasi untuk menikah. Dari hadis Anas bin Malik. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik pula. Hadisnya lengkapnya seperti ini. Ja'a salah satu rahat ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bertanya bagaimana itu ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika mereka itu dikabari, artinya disampaikan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menganggap ibadah mereka itu ya seakan-akan kurang. Ya. Ibadah mereka itu seakan-akan kurang. Jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi salah satu rohtin. Yaitu 3 orang itu datang, ini mereka itu katakan bahwasanya ibadah mereka itu kurang sekali. Jadi ibadah mereka itu biasa-biasa saja gitu. Maaf, mereka nganggap
Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu biasa-biasa saja. Tadi kan tanya pada istri Nabi, ibadah Nabi SAW seperti apa. Kemudian dikabarkan oleh istri-istri Nabi tersebut kepada mereka. Mereka itu dikabari kalau ibadah Nabi ya seperti ini, dianggap biasa. Lantas mereka itu berkata, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita dibandingkan dengan Nabi SAW itu bagaimana? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka itu katakan seperti ini. Amma ana usolli laila abadan. Kalau begitu saya sendiri akan sholat malam selamanya. Wa qala akharu, yang lainnya itu mengatakan ana asumu dahra wala uftir. Saya akan puasa tiap hari, saya tidak akan berbuka. Saya akan puasa tiap hari, tidak ada waktu saya tidak puasa, pokoknya puasa terus. Wa qala akharu, dan yang lainnya lagi mengatakan ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya sendiri nanti tidak mau menikah selamanya. Saya akan tinggalkan para wanita. Artinya dia tidak mau menikah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, antumul ladina kultum kada wa kada. Kalian tadi yang mengatakan seperti ini seperti itu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku sendiri itu yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa pada Allah. Namun, ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW, lakinni asumu wa uftiru. Aku sendiri itu puasa, namun ada waktu aku tidak berpuasa. Wa usolli wa arkud. Wa usolli wa arkud. Aku sholat dan ada waktu aku sholat malam juga, ada waktu aku istirahat. Wa atazawwajun nisa, ya. Dan aku juga menikah dengan wanita, ya. Artinya tidak membujang selamanya gitu, enggak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, faman rogibaan. Kalau kalimat rogibaan itu artinya membenci. Siapa yang membenci ajaranku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, itu hadis yang lengkap seperti itu. Dari pembawaan hadis ini, ketika menjelaskan hadis ini, ya, ketika membawakan hadis ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan, man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Siapa yang meninggalkan ajaranku atau meninggalkan jalanku dan dia mengambil jalan selainku, maka dia tidak termasuk golonganku. Berarti kita disuruh mengikuti ajaran atau jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian dikatakan lagi oleh Ibnu Hajar, sama dalam Fathul Bari juga, Ibnu Hajar mengatakan, wa tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hanifiyah as-samha, dan jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus dan punya banyak kelonggaran, toleran. Fayuftir, beliau masih bolehkan tidak puasa. Liyataqawwa ala saumi, tidak puasa ini supaya nanti ada waktu puasa tetap kuat berpuasa. Wa yanamu liyataqawwa 'alal qiyam. Kemudian tetap tidur supaya nanti kuat juga untuk sholat malam. Wa yatazawwaju likasri syahwah wa ifafin nafs wa taksirin nasl.
Ibnu Hajar katakan juga Nabi SAW itu memperbolehkan menikah tujuannya untuk mengekang syahwat, untuk menjaga yaitu menjaga kesucian diri, kemudian taksirin nasl, untuk memperbanyak keturunan. Nah, lihat kalimat dari Ibnu Hajar ini bagus sekali. Ini manfaat nikah yang dia sebutkan. Ya, ini ya. Rekan-rekan muda sekalian ini perhatikan nih. Manfaat nikah. Kata Ibnu Hajar tadi ya. Satu, ya, kasri syahwah, untuk mengatasi syahwat yang bergejolak. Ingat itu ya, mengatasi syahwat yang bergejolak. Karena ada tempat pelampiasan itu untuk si laki-laki, dia sudah punya tempat yang halal. Yang kedua, kata Ibnu Hajar ya, dalam Fathul Bari, ia katakan ifafin nafs, menjaga iffah. Kesucian diri. Menjaga iffah atau kesucian diri. Terus yang ketiga, taksirin nasl. Untuk memperbanyak keturunan. Akhirnya kan umat Islam jadi banyak. Ya, mengatasi syahwat yang bergejolak, terus menjaga iffah, kesucian diri, memperbanyak keturunan. Nah, itu manfaatnya nikah itu. Nah, ini ketika Imam Ibnu Hajar menerangkan hadis tadi, beliau jelaskan seperti itu. Nah, saya jelaskan dulu apa dikatakan oleh Syekh Abdul Fauzan. Beliau katakan, faedah dari hadis ini adalah hadis ini jadi dalil yang menunjukkan keutamaan menikah. Jadi dalil yang menunjukkan keutamaan menikah. Wa targhib fihi, dan didorong itu para bujang, jomblo. Apa istilah barunya itu? Tadi saya lihat itu jovisa, itu jomblo visabilillah. Ya, jovisa katanya. Jovisa community. Nah, mereka punya komunitas juga itu. Itu akun IG-nya malah tinggi juga itu. Untuk para jomblo, ya, didorong juga untuk menikah karena punya maslahat yang besar, kata Syekh Abdul Fauzan. Jadi di sini motivasi untuk menikah. Kemudian faedah yang kedua, siapa yang meninggalkan menikah hanya tujuannya ibadah, itu tidak termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah keluar dari petunjuk Nabi. Jadi sudah keluar dari petunjuk Nabi. Berarti sudah keluar dari jalan Shiratal Mustaqim.
Kemudian yang berikutnya lagi, faedah yang ketiga di sini juga jadi dalil kita diperintahkan tidak sulit-sulit dalam ibadah, tidak mempersulit diri dalam ibadah gitu. Coba lihat tadi 3 orang ini tadi apa? Sholat malam, tidak mau tidur, puasa terus, tidak ada hari yang kosong untuk tidak puasa gitu. Kemudian tidak mau menikah gitu, kan menyusahkan diri sebenarnya. Itu menyusahkan diri. Padahal Nabi SAW juga katakan, inna dina yusrun, agama Islam itu mudah, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Justru yang mempersulit diri dalam beragama, maka dia sendiri yang nanti akan kalah. Fasaddidu, lakukanlah sesuatu itu perfect, sempurna. Wa qaribu, kalau tidak bisa perfect, tidak bisa sempurna, ya minimal lah dekati yang sempurna tadi, berarti mendekati ideal. Wa abshiru, berilah kabar gembira. Wasta'inu bil qudwati wa rauhati wa syai'in minad duljah, dan minta tolonglah pada Allah ya pada pagi, pada sore, dan pada sebagian dari malam. Maka jangan mempersulit diri dalam beribadah. Dan ini jadi sekaligus dalil berarti tidak boleh lakukan bid'ah. Karena bid'ah itu mempersulit diri. Ada ibadah yang kita itu sebenarnya gampang untuk melakukannya, namun kita menyusahkan diri kita sendiri. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ini kaidah penting ini. Kaidah penting. Anna muwafaqatas sunnati khairun min kasratil amal. Mencocoki ajaran Nabi, kita ikuti ajaran Nabi itu lebih baik daripada banyak beramal. Lihat ya. 2 hal yang nanti kita bandingkan di sini ya. Muwafaqatus sunnah, muwafaqatus sunnati khairun min kasratil amal. Jadi khairun min kasratil amal. Diartikan ini ya, mencocoki ajaran Nabi. Artinya kita jalankan ajaran Nabi itu lebih baik, tentu saja lebih baik daripada banyak beramal. Maksudnya sini, mending kita itu berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi SAW daripada seperti 3 pemuda tadi itu, banyak amal namun menyelisih ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka banyak amal namun menyelisih ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mending mencocoki walaupun sedikit daripada banyak amal. Karena tadi kan Nabi SAW melihat ibadah mereka yang mereka ingin banyak. Nabi katakan, faman rogiba an sunnati, siapa yang benci ajaranku? Padahal amalannya banyak loh ini. Berarti yang dituntut dari kita itu bukan banyak amal, namun yang bagus amalnya, kualitas dibanding kuantitas. Namun kalau dapat terkumpul kualitas dan kuantitas sekaligus, bagus. Itu lebih bagus lagi.
Maka tadi ya untuk puasa, bagaimana puasa yang baik? Tadi yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat malam, bagaimana sholat malam yang baik? Mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana juga menikah atau kebiasaan secara umum? Bagaimana kebiasaan yang baik? Juga yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi menikah ya berarti lebih bagus juga menikah, tidak membujang, tidak menjomblo lama. Itu yang jadi patokan. Contoh penerapan kaidah ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Contoh ini ibadah ini ya. Al-italatu fi raka'atil fajri, memperlama salat sunnah fajar. Padahal Nabi SAW itu lakukan tidak lama-lama salat sunnah fajar itu. Beliau surat Al-Fatihah, surat Al-Kafirun, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Kata Syekh Abdullah Fauzan, ini menyelisihi. Ya, ini menyelisihi. Kita diperintahkan lebih bagus mencocoki, menjalankan ajaran Nabi. Itu ya, saya terjemahkan bebas tuh ya. Menjalankan ajaran Nabi lebih baik daripada banyak beramal. Adapun di sini coba perhatikan, ini tentang masalah membujang, ada keterangan yang bagus dari Syekh Mustafa Al-Bugha dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Manhaji di juz kedua. Ada berapa rincian tentang membujang. Yang pertama, membujang karena tak punya keinginan untuk menikah. Tidak punya keinginan untuk menikah. Karena memang dilihat dari fitrahnya, atau mungkin karena punya penyakit, atau tidak mampu memberi nafkah. Padahal dalam nikah ada keharusan memberi mahar dan nafkah. Maka untuk kondisi pertama ini dimakruhkan untuk menikah. Karena dia tidak punya keinginan, atau tadi fitrahnya kayak gitu, atau dia punya penyakit, atau tidak punya kemampuan karena tidak mampu beri mahar. Maka di sini dimakruhkan untuk menikah. Kemudian ada yang kondisi yang kedua, membujang karena terlalu sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu din. Lalu menikah dapat membuatnya lalai dari hal itu. Walau dari segi finansial ia sudah mampu untuk menikah. Ini apalagi tadi ya, menuntut ilmu din. Di sini sebenarnya rincian yang kedua ini untuk menjelaskan kenapa ulama-ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi itu tidak menikah sampai meninggal dunia. Alasannya keadaan kedua ini, karena lebih baik dia itu tidak menikah sebab ada maslahat yang besar. Kalau memang tujuan yang membujang seperti itu silakan. Namun kalau kamu di saat ini itu tidak ada peran apa-apa dalam agama, tidak kayak Ibnu Taimiyah, tidak seperti Imam Nawawi, ngapain hidup membujang? Ya. Kalau memang tidak ada membawa apa-apa, ya jadi ya, memberi dampak jelek saja dengan kamu tidak menikah, ya maka segera menikah. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, ulama besar ini punya manfaat besar, mereka itu tidak menikah. Terus yang ketiga, ada membujang itu dalam keadaan mampu menikah secara finansial dan ia tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu agama. Maka di sini kata Syekh Mustafa Al-Bugha, lebih baik untuk menikah. Finansial sudah punya. Ini tidak seperti yang kita bahas kemarin ya, yang tidak punya kemampuan finansial disuruh puasa ya. Ini finansial sudah punya dan tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu. Dia belajar bahasa Arab tidak, dia belajar nahwu tidak, dia kuasai hadis tidak, dia belajar di Universitas Islam Madinah juga tidak, dia belajar tulabul ilmi dengan ulama langsung di luar negeri juga tidak gitu. Dia tidak konsen untuk mengkaji kitab-kitab ulama gitu. Finansial sudah punya, maka di sini kata Syekh Mustafa Al-Bugha, lebih baik untuk menikah. Sekarang posisimu di mana? Kalau tidak ada manfaat apa-apa ya suruh menikah, punya kemampuan, punya finansial, menikahlah segera.
Jangan hidup lama membujang. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah untuk ya rekan-rekan muda sekalian supaya tidak lama menjomblo. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita lanjut sesi tanya jawab. Ini waktunya sekitar 35 menit nih. Ya. Silakan Zoom dulu sambil ada 2 pertanyaan dulu. Pembuka dari Zoom, monggo. Baik, Ustaz. Sebelum saya mulai, untuk yang raise hand, silakan gunakan fitur raise hand-nya. Saya akan bacakan terlebih dahulu lewat chat, Ustaz, karena banyak sekali yang lewat chat. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya menikah dengan orang yang berbeda manhaj? Misalnya dia mengaji tapi ikut Ikhwanul Muslimin. Orang yang di kalangan mereka saja menyarankan supaya menikah satu kelompok. Kamu mau menikah lintas manhaj. Coba dengar ceramah-ceramah mereka akan sarankan seperti itu. Ya, saya pernah dengar langsung ceramahnya. Dia bilang kalau menyelisih wong ini, yang ini satu saja bilang kunut misalnya. Kamu ngotot, ya sudah nggak apa-apa beda manhaj saja. Mereka saja tidak mau. Cuma menyelisih dalam hal ini loh itu. Itu saya tidak mau, kok kamu mau? Gitu. Emangnya imammu kualitasnya bagaimana gitu loh. Jadi timbang-timbang, mereka saja tidak mau, kok kamu mau? Nah itu aja. Saya dengar ceramahnya langsung. Mereka aja nimbang-nimbang kayak gitu. Jadi mereka sendiri secara lisanul hal maupun lisanul qaul, secara lisan ataupun sikap mereka tidak mau. Mereka mau cari yang satu prinsip dengan mereka gitu. Terus satu lagi. Saya bacakan ini panjang sekali, Ustaz. Nah, kalau panjang, mendingan dia ngomong langsung, nggak usah chatting. Ya. Saya yang raise hand saja ada Nur Ilmiah Rizky Audina, silakan membuka mic-nya. Ya. Ada? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Ustaz, saya di awal tahun 2020 ini saya memulai proses ta'aruf dengan seorang ikhwah di Jakarta. 2020 sudah lama ini ya, 7 bulan ini. Iya Ustaz. Terus? Saya memulai proses ta'aruf dengan ikhwah di Jakarta, tapi ikhwahnya asli Makassar. Saya di Makassar Ustaz. Iya. Terus? Pas bulan April di Makassar kan lagi memuncaknya virus corona. Jadi qadarullah ikhwahnya nggak jadi datang ke Makassar. Dia memang orang tuanya di Makassar juga? Iya Ustaz. Iya, terus kendalanya apa? Kendalanya tuh udah beberapa bulan semenjak Januari 2020 dia kayak nggak ada kepastian gitu. Jadi setelah beberapa bulan juga nggak ada kepastian, saya dapati di WhatsApp beliau kan ikhwanya ini temenan sama ayah saya di WA. Mantap. Terus? Iya, terus waktu itu ayah saya buat status, terus saya nggak sengaja lihat siapa-siapa ya yang lihat statusnya. Terus ada ikhwanya yang ngelihat dan ternyata ikhwanya masih pajang foto dan saya termasuk risih Ustaz kalau masih upload foto gitu. Mungkin dia foto model kali. Nggak tahu Ustaz, atau memang mungkin di kantornya harus ada foto kali. Iya bisa jadi, husnuzon aja deh. Iya. Masalah apa yang lain? Kalau dia kejanggalan yang lain apa? Itu Ustaz, bukan cuma di WhatsApp. Waktu kemarin juga saya sempat lihat di kontak Telegramnya tuh masih pajang foto profil pakai fotonya. Terus gimana ya? Terus saya beberapa hari setelah mikir-mikir saya sampaikan ke perantara saya untuk dibatalin karena perihal itu, karena sebelumnya saya sudah bicara sama kakaknya si Ikhwa yang memahat. Saya untuk foto saya udah saya berusaha untuk nggak upload foto lagi gitu. Yeah. Tapi ternyata pas awal bulan 7 kemarin saya dapatin fotonya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Sebenarnya masalah foto khilaf pendapat aja sebenarnya. Saya kalau memandang kayak begitu saya masih tolerir.
Apalagi kalau itu kaitannya dengan pekerjaan dia yang harus ada foto foto profil di WhatsApp-nya gitu. Begitu. Iya. Terus Coba nanti baca di buku Ustadz Erwandi di pembahasan tentang hukum gambar. Beliau termasuk yang menguatkan foto ini seperti cermin, jadi persis dengan gambar asli langsung sehingga tidak jadi masalah. Yang masalah itu yang rawan itu kalau akhwat yang majang foto karena fitnahnya lebih besar. Akhwat itu majang foto jempolnya saja dipasang itu, ikhwan tuh sudah kelepek-kelepek gitu. Sudah nafsunya luar biasa. Beda dengan laki-laki, mau dia pasang jempol kayak mau pasang kepalanya kayak pasang rambutnya, gak ada ngaruh apa-apa, itu laki-laki itu. Gak seriskan akhwat. Gitu. Paham? iya betul. Iya, tapi gini Ustaz, sebelumnya saya udah ngomong sama perantara untuk ngebatalin, tapi nggak tahu mungkin perantara saya nggak nyampein ke pihak Ikhwannya. Terus beberapa pekan yang lalu Ikhwannya ngejapri ayah saya, katanya insya Allah bulan Agustus, awal Agustus bakal datang. Ya sudahlah, terima sajalah daripada sulit dapat jodoh lagi. Kan cuma satu masalah itu saja, nggak terlalu besar banget gitu. Nah, Ustaz, nah. Saya nganggap kalau foto itu boleh, maka konsekuensinya video jadi boleh. Yang masalah itu kalau orang bolehkan video, kok foto nggak boleh. Itu saja logikanya itu. Coba hentikan video yang lagi di play, itu akan tampilkan foto. Itu nggak mungkin itu. Harus konsekuensinya sama. Kalau mau konsekuen, foto tidak usah dilihat, maka video juga tidak usah dilihat. Itu kalau konsekuen itu. Ya. Kalau ini saja masih bimbang kayak gitu, oh berarti dia nggak paham foto sama video. Iya, Ustaz. Paham ya? Iya. Tapi satu lagi Ustaz, boleh? Iya, ringkas. Kadang masih ada rasa was-was gitu Ustaz. Ya Sudah Allah, istiqoroh lagi. gimana? Istiqoroh lagi. Mantapkan lagi. Istiqoroh itu bisa berulang kali. Insya Allah malam Sabtu saya bahas tentang istiqoroh. Iya, Ustaz. Ya. Nah, Istiqoroh bisa berulang kali. Mungkin belum mantapnya istiqorohnya ini. nah Ustaz. Baik, cukup. Ya, saya pindah dulu. Ada telepon langsung, silakan. Baik, saya baca ya, kalau ada langsung ini stopin ya. Afwan minta sarannya atau masukannya bagaimana itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Dengan siapa? Saya Dimana? Putri dari Palembang. Iya, silakan. Ini Ustadz, saya mau tanya, Iya. bagaimana caranya biar saya itu tidak iri sama orang lain. Irinya itu dia lebih baik agamanya dibanding saya kayak gitu Ustadz, dan dia lebih istiqomah gitu. Irinya dalam masalah apa? Dalam masalah agama nih Ustadz, dia lebih lebih bisa menjaga diri, terus juga istiqomah gitu Ustadz. Iya, maksudnya pinginnya kamu itu sama seperti dia atau pingin nikmat dia hilang? Tidak, saya pengennya biar rasa iri itu bisa hilang gitu Ustadz. Dia tetap istiqomah dan lebih baik itu nggak masalah. Yang penting Iya, nggak di masalah. hati saya itu tidak ada rasa iri lagi sama dia karena dia lebih baik dari saya gitu. Kalau Ustadz. rasa irinya ingin nikmat yang lain hilang, nah ini yang nggak boleh. Namun kalau rasa irinya itu termotivasi supaya bisa lebih dari dia, boleh. Pantas biar supaya seperti itu Ustadz. Tapi menghilangkan rasa iri itu gimana ya Ustadz? Nah, ini sebab-sebabnya banyak nih. Coba baca di artikel saya terbaru di rumahesa.com. Saya baru muat itu artikel tentang hasad. Oh begitu, iya Nah, ada. Yang lainnya juga bisa lihat di website rumahesa.com. Baru aja tadi sore jam 3 saya masukkan itu. Ada audionya juga di podcast. Bisa dengar di YouTube ada Ustadz. di podcast. Audio Ada soalnya. podcast. Iya, podcast. Nanti cari podcast Oke. Rumah Iso atau di Spotify ya. Itu audio itu bisa dengar. Artikelnya ada di rumahisa.com. Itu ada langkah-langkahnya untuk ngatasi hasad. Oh baik Ustadz. Syukran, Oke. jazakumullah khair Wa Ustadz. iyyakum. Allah barik fi. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Afwan minta sarannya atau masukannya bagaimana menyikapi pernikahan saat syariat berbenturan dengan ada dan
kedua keluarga adat ya mungkin ya, adat dan kedua keluarga sepakat dengan melaksanakan adat tersebut, tapi kedua calon pasangan tidak mau. Nah itu makanya perlu dipahami oleh ikhwan dan akhwat sekalian, menikah itu bukan hanya urusan laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini, yang akan dilangsungkan ijab kabulnya. Namun ini akan menyatukan keluarga si laki-laki, keluarga si perempuan jadi satu. Dan yang mengurus nantinya untuk nikah ini bukan si mempelai saja ini, namun yang mengurusnya ini keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Sehingga semua kan tidak sama dalam pemahaman ya, apalagi dari orang tua sendiri tidak sama gitu. Anak dengan orang tuanya itu tidak sama, apalagi keluarga besarnya. Tentu saja nanti akan jadi konflik di situ. Maka kalau masih bisa ada waktu untuk melobi tentang adat-adat tadi, kalau misalnya tidak diinginkan ya, selama itu melanggar syariat ya. Kalau tidak melanggar syariat silakan diikuti gitu. Selama itu melanggar syariat ya, dari sekarang ingatkan orang tua, dakwahi ya. Kalau orang tua perhatian pada agama, insya Allah dia nurut seperti itu. Nah namun ya, kalau ini orang tua belum bisa menerima, ya sudah, lebih urgent dia menikah. Urusan itu nanti jadi urusan keluarga. Saya selalu sarankan seperti itu ya. Orang tua saya ngekeh menyuruh saya menikah di usia 30 tahun. Sementara menurut saya itu ketuaan. Iya, tua itu, walaupun kamu ikhwan. Apa yang harus saya lakukan? Segera lobby, bicara baik-baik pada orang tua. Mungkin ada kasih hadiah juga pada orang tua, sogok. Ya, lakukan seperti itu. Anda sudah pernah mengajukan ta'aruf kepada seorang ikhwan lewat perantara qadarullah, ditolak. Ya, satu tidak buka lagi pintu yang lainnya, masih banyak pintu yang lainnya lagi untuk membuka pintu ta'aruf ini. Ya, jangan cuma satu pintu saja. Terus jika ada seorang laki-laki mundur dari pernikahan karena masih kuliah dan merasa belum mampu secara finansial, benarkah langkah yang diambilnya? Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Aka di Jakarta Ustaz. Iya, mau tanya apa ini? Mengenai biodata ta'aruf Ustaz. Iya, silakan. Kalau untuk masalah kesehatan yang sekiranya mempengaruhi pernikahan ke depannya, itu perlu dimasukin nggak ya Ustaz? Saran saya iya. Kalau memang ada gitu, Ustaz, mempengaruhi ya, baiknya sampaikan di dalam biodata. Oh, Gitu. oke Ustaz. Itu aja sih. Makasih Ustaz. Iya. Allah Assalamualaikum. yabarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi sini. Ikhtiar apa lagi ya Ustadz supaya ini sebentar di atasnya. Jika ada seorang laki mundur dari pernikahan karena masih kuliah dan merasa belum mampu secara finansial, benarkah langkah yang diambilnya? Ya, ini saya sarankan pada ikhwan, mohon tidak coba-coba kalau memang lagi masa kuliah, terus orang tua juga mewanti-wanti nanti menikah setelah lulus saja, ya baiknya manut saja sama orang tua. Kecuali kalau kamu bisa lobby terus ya. Namun kalau tidak bisa, saya tidak sarankan untuk lanjut gitu. Dan ini jangan sampai ta'aruf dulu, ini belum siap, ini coba-coba banget nih, padahal dia tahu keadaan dia itu belum disetujui oleh orang tua. Maka kalau mau maju untuk ta'aruf dengan seorang akhwat, kasih tahu orang tua dulu. Nah ini yang kita praktekkan di Biro Jodoh Rumah Iso ya. Di Biro Jodoh Rumah Iso itu kami membuat aturan ini harus disetujui orang tua, sehingga ta'aruf ini benar-benar untuk orang yang serius, tidak orang yang main-main. Jadi dipahami seperti itu. Supaya mendapat jodoh, baiknya menunggu atau bagaimana Ustadz? Kalau yang tanya ini akhwat, sifatnya memang menunggu. Tetapi ada yang menunggu juga sulit dapat karena dia mungkin pergaulannya tidak banyak kenalan gitu ya. Maka saran saya tetap ada usaha dilakukan. Bisa dia minta lewat perantaran orang tua, lewat saudara, lewat tetangga, lewat teman baik. Bisa juga lewat perantaran biro jodoh. Apakah boleh kita menurunkan kriteria calon pasangan ketika kita merasa sudah lama mencari pasangan sesuai kriteria tapi tidak ketemu? Iya. Apalagi syaratnya itu tidak terlalu urgen. Ya. Tidak terlalu urgen. Maka bisa diturunkan. Yang membuat lama itu karena syarat terlalu tinggi.
Saya selalu kasih logika kayak gini. Coba lihat tanah yang nggak laku-laku di pasaran itu. Ya, di pinggir jalan. Kenapa tidak laku? Karena terlalu mahal. Maka bisa di lobby ya untuk diturunkan tadi standarnya. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. 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 Cut dulu, cut. Ya. Apakah termasuk dosa besar jika ingin membujang? Tidak. Apalagi kalau memakai pendapat ulama Syafi'iyah, menikah itu tidak wajib, namun sunnah. Maka tadi seperti tadi ada yang tidak punya tadi ya, ada pendapat tadi dalam mazhab Syafi'i itu membujang dalam keadaan mampu untuk menikah. Disebut lebih baik dia menikah, lebih baik saja, bukan jadi wajib. Wajibnya itu kemarin disinggung oleh Syekh Abdullah Fauzan, wajib itu ketika mau terjerumus dalam zina. Ya, mau terjerumus dalam zina. Nah, itu baru jadi wajib. Baik, ada telepon langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ustaz, saya mau bertanya Ya. bagaimana kalau misalnya proses seorang akhwat ta'aruf itu dia tidak mau menyerahkan fotonya terlebih dahulu, tapi ikhwan itu maksudnya akhwat itu meminta ikhwan untuk membaca seluruh biodatanya terlebih dahulu. Ya. Baru setelah itu diberikan foto. Apakah itu adil Ustaz bagi ikhwannya? Jadi yang kasih biodata dulu siapa? Yang kasih biodatanya akhwatnya dulu Ustaz. Akhwat kasih ke ikhwan. Ya. Suruh baca dulu lengkap. Ya, baru kemudian akhwat itu baru kalau misalkan akhwat itu setelah itu baru memberikan fotonya, karena akhwat itu khawatir Oh, ikhwan itu jangan. hanya memilih lewat Foto fisiknya jangan saja, dulu. Ustaz. Foto jangan dulu. Baca Ya. biodata dulu. Foto tuh belakangan. Berarti betul ya Ustaz ya? Iya, Jadi foto betul. harus belakangan. Akhwat kan tukang nazar. Ikhwan itu kan tukang nazar. Ya Ustaz, dikhawatirkan seperti itu, makanya Iya. diterakhirkan. Kalau ikhwan itu tersebut misalkan menolak, kalau tidak diberikan foto tidak apa-apa Ustaz, ditolak saja. Iya. Kalau saya tidak izinkan di awal. Kalau Oke, dalam baik, aturan di Biro Jodoh Rumah Isa juga sama. Foto tidak diberikan langsung. Dia baca dulu biodata. Lengkap, serak enggak ini. Nah, baru kasih foto. Gitu. Oke, baik, Ustaz. Tapi itu tetap ada nazar juga. Lihat langsung. Karena foto tetap masih belum perfect, belum sempurna. Iya. Baik. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Jadi, Ya. apakah terus ada ini? Adakah Biro Jodoh khusus untuk Sulawesi di bawah bimbingannya Ustadz? Aduh, ini belum ada ini ya. Masalah ini jarak jauh ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita bisa cari solusi untuk ini ya. Kayaknya bisa telekonferensi juga, bisa video call itu. Mudah-mudahan nanti jadi masukan untuk kita insya Allah. Satu lagi setelah ini Zoom ya. Ustadz, pekerjaan yang tidak baik, tidak halal di perkantoran itu dalam bidang apa saja? Wah, ini tergantung ya. Ya, yang pekerjaan yang saya tidak sarankan bank, pajak, asuransi. 3 itu poin penting itu. Karena ini biasanya diincar oleh yang fresh graduate, ingin masuk pajak, ya, bank, asuransi. Tolong pikir-pikir untuk ini. Baik, lewat Zoom silakan. Baik, Ustaz, sebelum yang raise hand, saya coba bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Ya. Ustaz, saya Abdul Rahman dari Jawa Timur. Ya. Berusia 2 tahun, ingin segera menikah karena ingin terlepas dari jerat zina modern sejak kecil ini. Namun, Apa usianya berapa tadi? 25 tahun, Ustaz. 25 tahun ya, terus. Namun ada beberapa kendala. Yang pertama, ia punya penyakit yang seringkali kambuh, Ustaz, dan menghambatnya untuk mencari nafkah. Yang kedua, kemampuan agamanya masih belum mumpuni. Yang ketiga, kakak-kakaknya masih banyak yang belum menikah. Hal itu tidak jarang menjadi beban mental. Yang ditanyakan, saya pribadi rada takut berharap untuk punya istri hafizah yang agamanya lebih banyak atau lebih baik daripada saya. Bagaimana solusinya Ustadz di sini? Jazakallah khair. Itu yang nanya Ikhwan ya? Ikhwan Ustadz. Tanya kondisi awat. Yang tadi dia sebutkan kondisi akhwatnya. Bukan kondisi dia Ustadz. Kondisi dia. Ya. Ya tinggal sampaikan saja. Ini kendalanya kayak gini. Dia punya penyakit ini. Kalau dia itu kakak-kakaknya belum nikah. Ini masalah tradisi itu. Dia harus bisa pecahkan tradisi ini. Karena ada istilahnya itu melangkahi.
Kalau melangkahi ini bisa ya, dan orang tua tidak terlalu kental dengan tradisi, aman dia. Karena tidak masalah melangkahi kakak gitu untuk menikah, boleh-boleh saja. Cuma beberapa adat saja yang menghalangi ini, namun tidak benar adat tersebut. Baik, satu lagi. Baik, untuk yang raise hand, saya pilih secara acak dengan yoga. Silakan buka mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kan izin bertanya Ustaz. Jadi saya itu masih bingung Ustaz, maksud dari kita mencintai akhwat karena Allah itu bagaimana sih Ustaz? Kita mencintai, Seorang karena Allah gitu Ustaz. berarti mencintai agamanya. Makin agamanya bagus, dia makin mencintai. Kalau agamanya kurang, rasa cintanya juga kurang. Nah, cuman kan kita sebagai ikhwan ya Ustaz, kadang kan suka kita walaupun itu akhwatnya sudah menutup seluruh auratnya, kadang kan kita masih ada kepikiran itu cantik atau enggak. Nah, yang saya khawatirkan tuh gitu Ustaz. Kadang saya takut mencintai seorang akhwat kelak nanti, tapi yang dipandang itu wajahnya. Makanya saya itu masih bingung gitu. Insya Allah Mas Yoga harus hadiri kajian yang besok. Nah, insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan. Nanti tahu jawabannya. Pilih cantik dulu apa agamanya dulu. Saya sudah masuk pertanyaanmu. Baik, Ustaz. Baik ya. Pulang, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, baru saya beralih ke telepon. Baik, sudah ada yang raise hand dengan Riunia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya mau bertanya, kan saya sedang berproses dengan seorang ikhwan. Hmm. Nah, saya itu lagi di fase galau-galaunya. Maksudnya gini Ustaz, kadang saya merasa ikhwan itu cocok dengan semua yang ya selama berproses itu yang dijelaskan bagaimana dia itu. Terus kadang hati saya tuh kayak mau maju, kayak bimbang gitu loh Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Soalnya saya juga kan berdoa minta kalau memang dia memang jodoh buat saya pengennya itu hati saya ditenangin, dan kalau dia bukan jodoh saya minta sama Allah buat hati saya itu kayak dibuat gak tenang. Nah, sekarang saya ada di fase hati saya kurang tenang gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Baik, ini saya tanya dulu, ini sampai proses apa ini dengan si ikhwan? Masih ta'aruf Ustaz, masih ta'aruf. Ta'aruf lewat pihak ketiga atau langsung? Pihak ketiga. Pihak ketiga. Sudah tanya-tanya informasi lengkap apa belum? Sudah, saya juga sudah tanya sama kakaknya juga, kakak si ikhwannya itu. Nah, apa yang kurang srek dari si ikhwan? Kalau untuk si ikhwan, insya Allah udah srek, cuma kakaknya Kakaknya kenapa? terlalu cuek. Ikan kamu dengan si ikhwan bukan dengan kakaknya. Iya, tapi jawaban dari kakaknya itu yang Iya, karena mungkin belum ada ikatan apa-apa. Ngapain juga sampai serius-serius banget gitu? ya sih. Iya, belum jadi istri kok. Jadi saya harus gimana Ustaz? Soalnya saya Ya sebatas ingin dapat ta'aruf dengan cari informasi dulu karena belum ada ikatan apa-apa. Jangan terlalu baper dengan si kakaknya. enggak, saya tahu. Itu kakaknya perempuan Ustaz. Iya, tahu. Kan belum ada hubungan apa-apa juga. Dia mungkin kakaknya sifatnya kayak gitu, cuek dengan orang. Kan sifat orang kan masing-masing beda. Kan kamu belum jadi apa-apanya dia gitu. Nah, Kan bisa jadi gagal, bisa jadi nggak lanjut. Dia juga nggak terlalu memberikan perhatian gitu, karena belum jadi. Kecuali kalau sudah deal, sudah melamar, beda lagi itu paling dia cara perlakuannya. nah Ustaz, berarti Iya kan? kalau untuk memantapkan hati berarti harus sholat lagi Ustaz ya? Iya, sholat istiqoroh lagi. Oh, nah, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Satu lagi. Lewat Zoom Ustaz. Iya.
ada dengan Fadli Saputra, silakan buka mic-nya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sehat Ustaz. Iya, sehat. Gimana? Mau tanya apa ini? Bertanya Ustaz, gimana kalau kita sudah kenal sama akhwat, orang tua sudah setuju, Terus? namun akhwat tersebut memilih ikhwan lain gitu. Gimana cara ikhwannya? Makanya sudah langkahnya sampai di mana kamu? Sudah tahap nador Ustaz. Tahap nazar? Enggak, sudah nazar apa belum? Sudah. Sudah. Terus kok dia bisa berpaling ke lain hati? Katanya sih menunggu saya terlalu lama gitu. Kayak Masa iya, berapa lama dia nunggu kamu? Kamu kasih jawaban lama sih. Iya, dari bulan Februari sampai Wah, kalau saya jadi akhwatnya saya nolak kamu juga, itu kamu terlalu PHP. Terlalu lama itu. soalnya nunggu pandemi gini kan saya mau Kan cuma telepon saja, telepon ke orang tuanya gitu. Pak, ini saya serius nikah ini Pak, tolong akhwatnya jangan diambil siapa-siapa. Gitu aja kan bisa bilang kayak gitu. nggak kepikiran segitu. Itulah kamu telat. Saya jadi gemes lihat kamu nih. Membuat saya sakit lagi sudah memilih online. Sekarang dia dengan ikhwan lain gimana? Iya sudah, bahkan sudah memberitahu bahwa ingin segera menikah sama ibu. Nah itulah berarti salahnya dari dirimu. Wah, ikhwan lain saja masuk dalam masa pandemi saja bisa. Iya, Ustaz. Iya, move on. Sudahlah, tinggalin aja, gak usah kepikiran dia terus, cari yang lain aja lah. Satu lagi Ustaz. Iya, sudah move on belum nih? Belum Ustaz. Saya doakan mudah-mudahan cepat move on ya. Amin Ustaz. Satu lagi tentang masalah korban. Iya. Kita kan namanya kemarin saya ngikutin sama Ustaz yang masalah kurban itu, kita sebagai panitia termasuk wakil dari Sohibul Kurban. Iya, panitia wakil dari Sohibul Kurban, betul. Terus? Tidak boleh menjual dari sebagian hewan kurbannya. Karena setiap tahun kita menjual kulit dan untuk biaya operasional itu, untuk biaya operasional panitia seperti membeli kresek, membeli makan minum di panitia itu bagaimana Ustaz? Solusinya minta dari Sohibul Kurban untuk biaya operasional, atau biaya operasional ambil dari kas masjid. Boleh dari kas masjid Ustaz? Iya, kas masjid kan umum sebenarnya. Kalau itu kan kurban dari masjid yang ngadakan kan umum, bisa. Kecuali kalau itu kas untuk wakaf masjidnya. Kas kalau umum kan bukan untuk wakaf masjid, kan nggak harus wakaf masjid. Jadi solusinya yang pertama kita ambil dari Iya, itu paling aman itu. Jadi ketika ngajukan kurban itu, ya, itu sudah punya playlist harga gitu. Misalnya harga kurban 21 juta. Bilang tambah 500.000, 21 juta 500.000 untuk sapi misalnya ya. 500.000 ini nanti urunan untuk 7 orang untuk penuhi itu. Taruhlah 21 juta 700.000 lah. Satu orang 100.000 untuk operasional. Nah itu untuk panitia. untuk begini Ustaz, bapak saya kan nggak bisa ini kan, untuk beliau itu setiap tahun itu diamanatkan untuk menyembelih hewan korbannya. Terus? Karena sebagai anak itu menuntun untuk bacaannya gimana? Apa sah korbannya? Tuntun baca bismillah, yang penting dia baca bismillah saja. Bacaan yang lainnya bisa yang lain nuntun nggak apa-apa. Cuma baca bismillah. Nggak mesti lengkap Ustaz. Enggak, karena bismillah ini wajib. Kalau mau disebutin nama-nama penitip, Itu bisa belakangan, nggak masalah. Itu nggak disebut nggak apa-apa. Yang penting baca bismillah. Bismillah itu wajib, bacaan yang lainnya sunnah. Ustaz. Cukup ya? Iya, Allah yabarik fiik. Barakallahu fiik. Ya, segera move on, insyaallah Allah ganti nanti yang terbaik.
Amin. Ya, baik. Baik, ada telepon langsung, silakan sambil saya baca lewat YouTube. Kalau ada, angkat langsung Mas Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dari Hairunisa di Jakarta Ustaz. Ya, silakan. Mau nanya apa? Ustaz, saya mau tanya, saya pernah dengar bahwasanya mahar wanita ahli surga itu yang disedekahkan ke suaminya. Itu maksudnya gimana ya Ustaz? Nah, ini saya belum pernah dengar. Ini baca di mana ini? Di Nasihul Ibad. Aduh, itu perlu rincian itu. Jangan-jangan cuma kata-kata kiasan saja. Mahar ya tetap mahar gitu. Kalau suruh laki-laki bayar mahar, ya bayar mahar. Gitu. Gak bisa perempuan bilang, sudah saya sedekahkan, saya gak usah kasih mahar, gak apa-apa. Enggak, ini ketentuan lain. Kalau untuk nikah disuruh bayar mahar, ya bayar mahar gitu. Baik Ustaz. Paham ya? Iya, baik. Allah ibarat. Itu saja. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, bagaimana jika seorang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana jika seorang ingin membujang karena dia belum bisa move on dari akhwat incerannya yang udah jadi istri orang, lalu dia bertekad untuk hidup sendiri sampai mati? Bu, jangan kayak gitulah. Kayak gini saja move onnya kok sulit banget ya. Ya, segera move on, jangan kayak gitu keadaannya. Ya, jangan berpatokan satu saja, karena belum tentu yang tidak dia dapati ini itu yang lebih baik untuk dia. Enggak, masih ada yang lain. Ya, jangan pikiran kayak gitu, kok pikiran sempit banget ya untuk jodoh ya. Jodoh satu pintu tertutup, ingat kaidahnya untuk rizki dan jodoh ya. Satu pintu tertutup, maka masih ada pintu lain nanti yang terbuka. Baik, ada telepon, silakan. Coba ini. Jodoh satu pintu tertutup. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba fokus ke telepon, suara di belakang dipelanin coba. Iya. Karena delay. Ya, dengan siapa di mana ini? Halo Ustaz. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Renata di Surabaya. Renata di Surabaya. Jomblo ya? Nah, mau nanya mau apa tanya ini ya? tentang Ana ada seorang akhwat di satu pondok yang sama yang Ana sukai. Ya. Apakah kan sekarang Ana umurnya baru 18 tahun Ustaz. Apakah boleh bagi saya untuk melamarnya dan mengkhitbahnya, nikahnya serta menikahnya tapi tidak melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu? Aduh. Apakah seperti ini diperbolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu. Umur antum berapa? Umur antum berapa? Sekarang masih 18, baru lulus tahun ini. Aduh. Terus sekarang apa aktivitasnya? Ya. Aktivitas antum apa sekarang? Sekarang? Iya. Ya, sekarang masih di rumah Ustaz. Kemarin udah ke rumah orang tuanya, sudah langsung ke sana. Tapi belum masih anak kan orang tuanya ustadznya Ustaz. Orang tuanya ini salah satu ustadz di kota di Jawa Timur. Orang tuanya anak masih ke sana hanya bertamu aja, masih malu-malu untuk berbicara masalah nikah tersebut. Aduh, nggak bisa ditimbang-timbang dulu. Kenapa antum mesti buru-buru? Halo? Ya Ustaz, ya. Kenapa mesti buru-buru? Ya belum tahu Ustaz. Atau yang lebih baik anak melanjutkan pendidikan di jamiah seperti itu loh. Kok jawab aja nggak yakin? Terus tadi gimana? Mau menikah terus? Tapi tidak hubungan intim dulu. Ngapain nikah? Gimana saja? Belum tahu Ustaz. Ridho dari orang tua. Ya, sekarang gini aja. Jawabannya gampang. Coba antum tanya sendiri pada orang tuamu, di usia 18 tahun ini diizinkan untuk menikah atau tidak? Halo? Iya, halo Ustaz. Ya. Tanya sama orang tuamu, sekarang di usia segini baru lulus SMA, ini boleh menikah atau tidak? Iya Ustaz. Ya, itu kuncinya di situ. Itu bukan kuncinya kamu incar-incar si akhwat. Karena belum tentu orang tua mengizinkan. Halo? Belum boleh. Apa? Belum boleh. Belum boleh. Ya sudah, berarti sabar-sabar. Iya Ustaz, belum boleh. Kata orang tua saya belum boleh. Iya, disuruh kuliah dulu Ustaz. Iya sudah dari gitu.
Gak usah nekat-nekat lah. Paham ya? Sudah berazam, Ustaz. Saya tahu. Paham, Ustaz, paham. Kamu kayak mau kehilangan awat saja gitu. Bu, nanti ada juga lebih baik dari itu juga ada, walaupun itu anaknya Ustadz juga. Ya, insya Allah, Ustaz. Iya, Bu, sabar-sabar gitu. Paham ya? Siap, Ustaz. Iya, Insya Allah, siap. masih panjang Siap. itu. Ini kata di YouTube ini kamu jangan jadi bucin, budak cinta. Iya, Ustaz. Iya, baru kenal perempuan saja sudah kayak gitu, gila-gilaan gitu. Iya, Ustaz. Iya, orang tua saya belum izinkan ya. Nah, benar, benar, Iya. benar. Saya, Ustaz. Iya. Pokoknya ikuti orang tua dulu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Banyak-banyak sibukkan diri pokoknya. Puasa sunnah. Ya, nama, Ustaz. Iya. Allah barik fiik. Baik, sekarang ya dari Zoom terakhir monggo. Saya bacakan lewat chat terlebih dahulu. Iya, bisa dua ya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulanah yang sudah menyadari bila ia mudah tersinggung. Fulanah sendiri merasa sedih akan sifat yang dimilikinya ini dan mencoba untuk ikhlas menerima bila di luar dia masih bisa menahan. Yeah. Namun kepada ayah dan saudaranya cenderung melampiaskan di rumah. Saat menikah nanti, Fulanah takut bila akan menjadi tabiat buruk ke suaminya. Ini sadar akan hal ini dan berusaha memperbaiki diri hingga saat ini sudah namun masih tetap sedikit tidak bisa menahan amarah. Apakah ini memang takdir Allah, Ustaz? Kalau kan ada watak itu masih bisa diubah. Dia punya karakter kayak gitu, namun ketika dia menikah dia melihat istrinya itu karakternya bagus, sering nasihati suami, sering suruh suami itu nahan emosi, suaminya bisa jadi berubah gitu. Tergantung tiap orang gitu. Tidak jadi alasan nanti karakter yang ini dibawa ke nikah juga, belum tentu. Ada yang karakternya ketika sebelum menikah itu dia belum kelihatan, ketika nikah baru ketahuan. Ada yang sudah kelihatan tetapi ketika sudah menikah jadi berubah. Karena beda-beda nanti keadaannya. Gitu ya. Satu lagi monggo. Untuk yang pertanyaan tadi, apakah perlu Fulanah sampaikan ke detail ke calon suaminya, Ustaz, saat proses nazar? Ya, bisa sampaikan seperti itu, tidak masalah. Ada lagi? Satu lagi ya. Yang raise hand mungkin di sini ada Ayu Ratri, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf begini Ustaz, Ana seorang single parent gitu. Iya. Dengan 2 putri, anak pertama Ana belum mau, Ana nikah lagi gitu. Dengan kondisi tersebut, kalau ada Iwan yang ingin ta'aruf, Ana maunya Iwan tersebut selain datang ke Abi, tapi juga dekati anak-anak dulu gitu. Ini bagaimana ya Ustaz ya? Resikonya, Ana jadi banyak komunikasi sama Iwan tersebut gitu. Tetap pakai usahakan dengan perantara pihak ketiga, ada keluarga yang nanti berkomunikasi dengan ikhwan ini, itu lebih menjaga diri daripada langsung. Terus yang kedua, nggak apa-apa pakai syarat kayak tadi karena lebih menjaga hubungannya dengan anak-anak juga. Dan masalahnya memang kompleks seperti itu. Cara dekati anak gitu gimana Ustaz? Nah itu komunikasi ini ya, komunikasi orang tua dengan anak, karena orang tua lebih tahu karakter anak gimana, bagaimana melembutkan dia, bagaimana buat dia nerima gitu. Itu dari orang tua. Orang tua lebih paham karakter itu. Mungkin dengan dikasih hadiah, disogok sesuatu, mungkin bisa membuat hatinya lembut. Bisa saja, Bu. Ya, tergantung tipe-tipe anak ya. Coba cari jalan bisa dilobi dari mana. Itu kalau dari hubungan anak dengan anak gitu ya. Tapi kalau untuk ikhwan tersebut gimana? Hubungan itu dengan ikhwan tersebut, ya dia mau lobi. Ikhwan tersebut dekati anak-anak itu bisa juga. Gimana caranya gitu? Bisa juga. Bisa juga kalau dia mau dekati anak langsung.
bisa juga ikhwan tersebut dikasih anak langsung. Lah nggak sah gitu ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah, nah. Tapi tetap dengan menjaga hubungan, jangan terlalu dekat-dekat gitu. Masya Allah, nah Ustaz. Ya. Syukran. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab terakhir lewat YouTube dulu. Bolehkah memutuskan menikah di umur 21 tahun tapi menunda untuk mempunyai anak dulu karena permintaan dari keluarga si ikhwan dan faktor ekonomi? Ini syarat syarat yang tidak bisa dipenuhi ya. Sebentar, ada telepon dulu. Assalamualaikum. Halo? Halo? Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Tari di Sumbar. Ya, silakan. Halo. Iya, silakan. Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Saya sama Ikhwannya udah berhubungan sejak bulan Januari, Ustaz. Ya, terus? Ikhwannya itu di Jakarta, saya di Sumbar. Ya, nah, terus? cuman kebetulan saya single parent. Ikhwannya itu karena pandemi biasa nelfon anak juga gitu. Jadi dekat lah. Kemudian seminggu kemarin tuh karena dia bekerja di Jakarta, ini karena mungkin pekerjaan suntuk, tidak bisa di telepon atau tidak komunikasinya tidak baik. Nah, sampai sekarang ada sih, tapi WA simpel mungkin. Baiknya gimana tuh, Ustaz? Kalau ada lewat perantara pihak ketiga lebih aman ya, Bu ya? Oh, gitu. Daripada langsung. Riskan ya kalau saya itu nganggap. Resiko. Apa ada faktor keraguan atau mundur itu dia, Ustaz? Keraguannya kenapa, Bu? Dengan mengasalkan pekerjaan, karena ada rencananya balik, kami sama-sama dari Sumbar, tapi saya di Sumbar, dianya di Jakarta. Jadi ada kebimbangan rencana setelah kalau memang menikah nanti balik ke Sumbar. Jadi ada masih keraguan karena mungkin pekerjaannya udah tough di Jakarta. Ya, tanya saya kepastian dia seriusnya bagaimana? Mau nggak seperti ini? Gitu ya? Tanya langsung aja, Ustaz. Nggak apa-apa tuh, Ustaz, kalau kita apa? Nggak apa-apa. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah 21:05. Insyaallah besok lagi. Ya, ini tadi terima curhatan, ada yang galau, ada yang masih muda, ada yang belum siap, semua tempat galau dikeluarkan unek-uneknya malam-malam seperti ini. Baik, besok lagi, nanti insya Allah kita akan bahas. Kelanjutan besok itu, ya, memilih cantik ataukah agamanya. Judulnya apa ya, sebentar. Sudah dibuatkan flyernya, nanti malam ini saya sebarin insya Allah di medsos. Judulnya itu besok, ini bagus banget nih judulnya ini. Nah ini, pasti memilih cantik dulu. Itu ada hadisnya di sini, nanti kita akan lihat ya. Terus yang besok pagi masih membahas tentang masalah riba, memberi pinjaman uang dengan nilai emas. Memberi pinjaman uang dengan nilai emas. Baik, demikian, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi besok, ini malam Kamis, besok malam Jumat. Mudah-mudahan terus dapat ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.